Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Kali ini kita punya program baru, nggak baru sih sebenarnya, ada beberapa konten yang kita bikin sendiri, tapi nanti untuk selanjutnya kita namanya misteri singkat. Yang di missing itu kita menceritakan kiriman cerita misteri yang kita terima lewat email, Instagram dan Facebook, dan kita ceritakan dalam program misteri singkat. Oke, kali ini gue akan menceritakan seorang supir ambulan yang mengantar jenazah korban kecelakaan ke salah satu daerah di Jawa Barat. Sebut saja namanya Didi, berprofesi sebagai supir ambulan yang sebenarnya supir ambulan itu sebagai supir ambulan di salah satu di RW lah gitu. Kan ada ambulannya dan dia itu selalu jadi sopirnya. Dan kali ini Didi mau mengantarkan korban jenazah korban kecelakaan ke salah satu daerah di Jawa Barat yang berlokasi di daerah Jakarta Barat. Karena bukan asli warga ibu kota, jadi akhirnya korban pun dibawa ke kampung halamannya, Singkat cerita, tanpa ada perasaan apapun, Didi dengan santainya dan tenangnya ketika hari itu mengiyakan dan siap-siap untuk mengantar jenazah itu tanpa ada perasaan khawatir, ragu, karena sudah terbiasa mengantarnya. Dan banyak kejadian-kejadian tapi kejadian kali ini mungkin agak sedikit mengagetkan buat Didi dan hampir mencelakai Didi. Setelah selesai sepulang dari rumah sakit, korban dibawa ke rumahnya dan siap-siap diberangkatkan, dan itu sudah menjelang sore. Dan perkiraan Didi ke salah satu daerah di Jawa Barat itu tidak memakan waktu lama, mungkin hanya sekitar 6-7 jam saja perjalanan dari Jakarta. Setelah sholat asar selesai dan setelah dimandikan dan dikafani semua siap, akhirnya berangkatlah Didi bersama dengan kedua orang tua korban di mobil ambulan. Pergilah dan diiringi satu mobil di belakang pihak keluarga, dan mobil pada saat itu berjalan beriringan. Singkat cerita, karena jamnya sibuk di jam kerja dengan macetnya Jakarta, akhirnya berangkat pun imbas kena macet. Yang seharusnya nyampe tol itu jam 5, jam 6 di tol itu ternyata sampai jam 8 baru memasuki tol Cikampek. Tanpa ada kendala pun, dan semua juga masih tenang, ya bukan tenang, maksudnya dalam kondisi di kendaraan tuh masih biasa aja lah. Dan setelah melewati macetnya Jakarta, mulailah masuki tol Cikampek. Dan mulai ada kejadian-kejadian janggal ketika sudah melewati tol Cikampek, udah mau memasuki tol di daerah Jawa Barat.
sedang asik membawa kendaraan, tiba-tiba lampu depan mati. Wah. Dan dia kaget dengan refleks dan pelan-pelan akhirnya dia mobil dipinggirkan dan dicek semuanya, semua kendaraan dicek, tapi tidak ada yang mati. Wah, ini kenapa ya, kok si kering nggak mati, lampunya nggak putus. Akhirnya dicek, coba nyalain lagi, dan dinyalakan lagi itu mobil itu dan nyala. Wah, kenapa ya? Didi itu agak kaget. Dan masih beriringan dengan banyak yang kendaraan yang pengikut itu di belakang, masih banyak orang lah pada saat itu. Setelah itu jalan lagi. Nah, setelah itu Didi mulai ada merasakan kejanggalan yang sedikit agak membingungkan, karena mobil itu kayak membawa beban yang sangat berat gitu. Mobil tidak mau lari kencang, dan malahan mobil yang mengiringi di belakang itu meminta izin untuk jalan duluan karena dia untuk mempersiapkan di daerahnya untuk persiapan pemakaman. Wah, kok jalan pelan amat, ini berat amat, kenapa ya? Waduh, apa ada yang salah dengan mobil ini? Kemudian Didi kembali meminggirkan kendaraannya. Waduh Pak, ini kenapa ya? Dia berbicara dengan kedua orang tuanya. Iya Mas, ini kenapa ya? Kok mobil ini kayak berat banget? Si bapak dan si ibu pun merasakan kendaraan itu sangat berat. Coba Bu, kita berdoa aja, kita baca apa yang kita bisa. Akhirnya mereka bertiga itu membacakan doa-doa keselamatan dan perjalanan biar dilancarkan lah benar. Ya kita jalan lagi lah, pelan-pelan jalan lagi. Mobil itu mulai tidak berat, kayak biasa lagi. Sedang enak berjalan. Nah, udah mulai melewati daerah, udah mau masuk keluar tol lah di daerah Jawa Barat itu, dan memasuki kabupaten yang dituju. Yang jalannya gelap karena kurang penerangan kalau di daerah itu. Masih perjalanan dengan tenang. Tapi ada keanehan lagi yang terjadi. Sedang asik, tiba-tiba di belakang ada yang nyolek pundaknya, bilang, tunggu. Waduh, si Didi kaget menengoklah ke arah. Pak, siapa yang memanggil barusan? Bapak nyolek saya? Enggak, saya lagi begini, lagi serius nih Dek, katanya. Saya melihat ke depan. Yang nyolek saya siapa ya? Didi melihat di kaca di mobil itu kan ada kaca yang bisa lihat ke belakang ya. Ada siapa-siapa. Tiba-tiba Didi merasa ada ketakutan yang sangat luar biasa pada saat itu. Baru kali ini Didi merasakan yang sangat ketakutan ketika mengantar jenazah. Pada sebelum-sebelumnya tidak merasakan seperti itu. Waduh. Terus kita sambil berjalan tiba-tiba Didi mencium aroma yang kurang sedap di dalam mobil itu. Waduh, mobil ada yang kebakar nih, kata si Didi. Pak, mencium bau nggak? Enggak. Bu, kok saya mencium ada yang bau yang kayak kurang mengenakan ya? Dia mencari di perjalanan itu kan, nyari depan rumah yang agak terang lah. Didi akhirnya berhenti, diceklah kendaraannya, ada apa? Coba dibuka pintu belakang, tapi tidak ada apa-apa gitu. Tapi ada yang aneh, ketika pintu belakang itu Didi mencoba buku belakang itu, keranda itu sudah tidak pada tempatnya, bergeser lah gitu. Dan seharusnya kan keranda itu dikunci lah, dipakai pegangan, dan tiba-tiba keranda itu udah di luar itu. Lah, ini siapa yang buka tadi? Kok bisa-bisanya ini bisa jadi berubah posisi begini? Akhirnya Didi membenarkan itu. Pak, Bu, gimana kita berdoa lagi Bu, takutnya masih ada yang memberatkan untuk almarhum ini ketika kita bawa ke sini. Oh iya, udah kita berdoa lagi. Dan
ketika berdoa, selesai berdoa, beliau perjalanan lagi dan tanpa ada apapun, akhirnya bau itu pun hilang. Semakin jauh perjalanan, memasuki daerah itu semakin gelap, semakin sunyi karena kampungnya itu agak sedikit terpelosok di daerah Jawa Barat itu. Dan kurang lebih sekitar 1 jam lagi, Didi merasakan, setelah 1 jam perjalanan di situ, Didi mulai merasakan hal-hal yang mengganggu di penglihatannya. Ketika asik membawa mobil, tiba-tiba Didi melihat ada sosok yang sedang duduk termenung di pinggir jalan dan percis di pinggir jalan dan hampir mau tertabrak oleh Didi. Dan Didi pun berusaha menghindar, yang mobil itu sampai mengerem mendadak dan hampir mau jatuh ke jurang lah karena jalanan di kampung ini. Aduh, Didi sampai kaget dan berhenti di situ dengan kagetnya, dan orang tuanya pun semua sontak kaget gitu. Dek, orang tuanya langsung ngantuk ya dek? Kalau ngantuk istirahat aja dulu. Enggak pak, saya nggak ngantuk. Tadi saya melihat ada orang pak duduk di pinggir jalan. Bapak ngeliat nggak? Wah, saya enggak loh nak. Saya melihat itu biasa aja, jalan nggak ada ini, kata si bapak ini. Saya tadi melihat itu pak, makanya saya menghindar, hampir saya kita terjadi kecelakaan. Dan waduh, ada apa nih? Didi dengan perasaan takutnya yang luar biasa ini selama perjalanan ini mulai membaca-baca doa lah. Tolong pak bantu baca doa juga pak, biar kita selamat sampai tujuan. Akhirnya si Didi pun melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan dan melewati kampungnya itu sudah jalannya udah mulai batu-batuan karena masih pembangunan masih belum sampailah ke daerah tersebut. Ketika mau jalan bebatuan itu, tiba-tiba mobil itu slip, gak mau jalan. Mobil itu dengan gas kenceng, tapi mobil itu gak mau jalan sama sekali. Padahal hanya bebatuan-bebatuan yang ya mungkin nggak ada lagi nggak hujan juga masih bisa lewat gitu. Ban itu hanya berputar dan tapi tidak mau jalan. Akhirnya si Didi berhenti tuh, Pak, tolong bantu saya, kita ngecek ban dulu pak, takutnya kok ada yang mengganjal nih di bannya. Dan si bapak dan si Didi itu turun dari mobil itu, melihat dengan bantuan senter dari handphone dia sorot-sorot ban depan dan belakang itu. Waduh, takutnya nih ada yang mengganjal gitu. Tapi sama sekali tidak ada yang mengganjal gitu. Waduh, ada apa nih ya? Kok nggak begitu? Coba, kata si bapak, nyalain lagi nak mobilnya, saya bapak bantu dorong. Didi kemudian menyalakan lagi kendaraan itu, dan tanpa dorongan bapak pun mobil itu bisa jalan kembali. Aduh, tadi ada apa ya, kata si Didi. Ya udahlah pak, kita lanjutin. Dan kata si iya nak, kita jalan aja, dan udah nggak lama juga kita udah mau sampai nih ke tempat tujuan. Setelah mobil itu jalan, akhirnya gak berselang lama sampailah ke rumah almarhum tersebut. Singkat cerita, turunkan jenazah, korbankan, dan Didi karena belum istirahat perjalanan tuh, dia tidak berhenti karena emang mengejar supaya cepat sampai. Jadi nggak sempat berhenti untuk istirahat makan atau apa, akhirnya sampailah di sana. Dan yang lagi membingungkan, ketika sampai itu, yang mobilan pertama yang datang itu sampai bengong, sampai bertanya, kamu lewat mana Di? Kata sopir yang mobil yang satunya. Kok kamu lama banget ini sampainya? Saya udah 2 jam yang lalu loh sampai sini. Masa kamu baru nyampe? Waduh, saya tadi dia ceritalah sama sopir yang satunya lagi.
kejadian-kejadian yang menimpanya dia yang tadi dialami, dan mobil itu berat. Jadi akhirnya ketika orang lain mengurus jenazah almarhum untuk pemakaman besok hari, karena malam tidak memungkinkan untuk melangsungkan pemakaman, Didi pun istirahat dan memutuskan untuk pulang besok pagi. Dan ketika Didi diajak sopir yang tadi itu istirahat di rumah tersebut lah. Tapi di rumah tersebut itu diajak tidur di salah satu kamar, berdua ngobrol sama supir. Kenapa ya? Didi berceritalah sama supir yang satu itu. Tadi saya hampir celaka. Saya hampir masuk ke jurang. Saya melihat ada orang yang duduk di pinggir jalan. Waduh. Dan supir itu pun bercerita, mungkin kejadian yang kamu alami ada sangkut pautnya dengan almarhum. Emang kenapa? Bang, kata Didi ke supirnya. Jadi almarhum ini mau melakukan pernikahan sebentar lagi, dan sebelum waktu pernikahan dan almarhum sudah dipanggil duluan. Mungkin itu yang memberatkan almarhum ketika meninggal ini. Oh, pantesan mobil itu saya bawa berat sekali, dan mobil itu kayak tidak mau jalan lah sebenarnya dari awal tuh. Dan sampai akhirnya banyak cerita yang diiniin. Sejak saat itu kejadian malam itu akhirnya dia bisa istirahat, dan besok paginya langsunglah pemakaman almarhum. Dan setelah nggak berselang lama dia dipamitan untuk pulang lagi ke Jakarta, dan tanpa ada masalah sedikit pun di jalan, akhirnya Didi kembali sampai Jakarta. Dan ya, cerita ini mungkin kita ambil hikmahnya ketika kita perjalanan harus lebih waspada dan hati-hati. Dan mungkin cerita ini saya ceritakan sampai sini, dan banyak cerita-cerita lagi di Missing Misteri Singkat.